Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba buat tutorial bagaimana melakukan pendaftaran online penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 1 Tapak Tuan. Baiklah, sebelum masuk ke langkah atau tata cara melakukan pendaftaran secara online, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan pendaftaran secara online. Nah, yang pertama adalah pastikan memiliki ijazah SMP MTS atau sederajat yang dikeluarkan pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Karena ijazah belum keluar, maka diganti dengan surat keterangan peserta ujian nasional. Nah, ini yang nomor 2. Kemudian berusia paling tinggi 21 tahun pada bulan Juli 2020. Nah, kemudian yang paling penting yang perlu kita pahami adalah untuk jalur pendaftaran masuk ke sekolah. Nah, di sini ada 4 jalur yang akan disediakan untuk masuk ke sekolah. Yang pertama ada jalur zonasi, yang kedua ada di luar zonasi. Jadi nanti untuk jalur zonasi itu adalah jalur pendaftaran berdasarkan tempat tinggal orang tua. Maka nanti akan disediakan berdasarkan kartu keluarga. Nah, untuk zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Aceh, untuk SMA Negeri 1 Tapak Tuan, jalur zonasinya itu adalah bagi peserta didik yang sudah bertempat tinggal di Kampung Hilir, Kampung Padang, Kampung Pasar, Tepi Air, Jambu Apa, Lok Bengkuang Timur, Batu Hitam, Panjupian, Lok Rukam, Air Pinang, dan Panton Luas. Nah, maka itu bisa mengambil jalur zonasi. Nah, kemudian bagi yang tidak berada pada jalur zonasi atau yang ada pada kampung yang ada di sini, jangan berkecil hati. Ada jalur berikutnya untuk luar zonasi, juga tetap bisa masuk ke dalam SMA Tapak Tuan dengan memilih di antara 3 jalur ini, yaitu jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua wali, yang ketiga adalah jalur afirmasi. Nah, jadi nanti bagi yang di luar Gampong Aceh, Gampong yang di tertera zonasi, tetap bisa masuk SMA 1 dengan memilih jalur ini. Misalnya dari Gampong Hulu, dari Gampong Lok Ketapang, Gampong Gunung Kerambil, atau dari Kecamatan Samadua juga masih bisa tetap masuk ke SMA 1 Tapak Tuan dengan jalur ini. Nah, itu jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua atau wali. Nah, yang ketiga itu jalur afirmasi. Nah, untuk jalur afirmasi ini dikhususkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, nanti dibuktikan dengan kartu yang sudah disediakan oleh pemerintah atau program untuk mensejahterakan rakyatnya. Nah, contohnya adalah bagi yang punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, atau programnya namanya PIP, program Indonesia Pintar. Yang kedua ada kartu KPS, kartu perlindungan sosial. Kemudian ada KKS, kartu keluarga sejahtera. Kemudian yang berikutnya ada PKH, program keluarga harapan. Dan berikutnya ada DTKS. Nah, DTKS ini dikeluarkan oleh Dinas Sosial menyatakan bahwasanya kita tidak mampu. DTKS data terpadu kesejahteraan sosial, atau nanti ada program lainnya yang diakui oleh pemerintah. Nah, silakan nanti dipersiapkan data. Nah, jadi untuk jalurnya, nah silahkan dipilih mana yang sesuai dengan yang kita miliki. Nah, dan yang pasti calon peserta didik baru hanya bisa memilih 1 jalur saja untuk masuk ke SMA Negeri 1 Tapak Tuan. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum kita melaksanakan tata cara pendaftaran untuk masuk ke sini, ada baiknya kita lihat dulu kolom E, berkas pendaftaran online. Nah, silakan kita siapkan terlebih dahulu berkas pendaftaran online. Nah, sini saya sudah merekap berkas pendaftarannya. Jadi, misalnya saya contohkan di sini, jika kita menggunakan jalur zonasi. Nah, jika kita menggunakan jalur zonasi, maka berkas yang kita siapkan tidak semua ke 7 file ini yang kita siapkan, tapi hanya ada 4. Yang pertama, scan kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, surat keterangan peserta ujian nasional, kemudian yang terakhir ada pas foto. Nah, untuk jalur zonasi dia hanya siapkan 4 file ini saja. Nah, kemudian yang kedua, jalur prestasi.
berkas disiapkan sama dengan jalur zonasi, hanya ditambah dengan sertifikat prestasi. Silahkan siapkan maksimal 3 sertifikat terbaik. Kemudian jalur perpindah orang tua wali, persyarat berkasnya juga sama dengan zonasi, cuma ditambah dengan surat pindah tugas orang tua wali. Nah, kemudian terakhir jalur afirmasi. Nah, itu juga persyaratannya juga sama, hanya ditambah nanti dengan kartu KIP, KPS, KS, PKH, DTKS atau lainnya. Nah, itu kita siapkan. Nah, kemudian yang perlu kita indahkan di sini adalah file tadi, semua file tadi dalam bentuk hard copy atau bentuk cetak, semuanya kita scan menggunakan printer silahkan, atau sudah ada scan dalam bentuk lain. Silahkan scan berkas tadi menggunakan format JPEG, dan ukuran maksimalnya adalah masing-masing per file itu adalah 1 MB. Contoh yang sudah saya siapkan di sini, saya contohkan untuk jalur zonasi, berarti saya hanya siapkan 4 berkas saja: akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan peserta UN, dan pas foto. Nah, di sini untuk nama filenya kita juga harus merename atau harus mengganti nama, karena pada saat mengisi formulir itu diterangkan untuk upload file. Nah, contoh di sini untuk dokumen pendukung surat keterangan peserta UN. Nah, di sini surat keterangan peserta UN menggunakan format JPEG ukuran file maksimal 1 MB. Nama file ditulis dengan format nama masing-masing SKPUN. Contoh Syafiq Ar-Rasyid spasi SKPUN. Begitu juga dengan pas foto, akte kelahiran, dan seterusnya. Nah, jadi nanti untuk nama file mohon di rename terlebih dahulu. Nah, contoh untuk kartu keluarga formatnya nama spasi kakak. Nah, nanti di sini di berkasnya saya juga rubah, saya sudah ganti. Nah, untuk kakak, ini kakak, berarti kakak saya rubah nanti format namanya dengan nih, Syafiq Ar-Rasyid spasi kakak. Nah, jadi semua file diganti nama dengan format seperti ini. Nah, untuk sertifikat keterangan PN juga sama, saya juga sudah ganti. Akte kelahiran saya sudah ganti, pas foto juga saya sudah ganti. Nah, kemudian yang berikutnya untuk kartu sesuaikan nama spasi dengan nama kartu, apakah kartu KIP, KPS, KKS, PKH, DTKS atau lainnya. Kemudian untuk sertifikat juga sama, nama spasi, P1 untuk sertifikat pertama, P2 untuk sertifikat kedua, P3 untuk sertifikat ketiga. Nah, ini format yang kita gunakan. Kemudian yang berikutnya nanti untuk surat pindah tugas orang tua atau wali, nama kita spasi SPT. Nah, kalau berkas sudah siap, kita pindah ke websitenya. Nah, sekarang kita ketik dulu SMAN 1 Tapak Tuan. Nah, kita cari websitenya. Oke, belum muncul websitenya, kita hilangkan spasi. Nah, di sini ini websitenya, kita klik. Nah, di sini sudah ada informasi tentang penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini ada peserta baru, kita klik. Oke. Nah, di sini sudah ada sama dengan brosur yang tadi. Nah, jadi kita lihat di tata cara pendaftaran tadi. Nah, di sini. Nah, kita tinggal mengklik ini. Nah, kita klik ini. Nah, pada saat kita tadi mengklik laman ini, dialihkan ke akun Google. Ini akun Google. Jadi sebelum login, supaya formulirnya itu muncul, pilih dulu login dulu menggunakan akun Google. Nah, di sini saya menggunakan akun Google saya. Nah, silakan diklik. Nah, maka dia akan muncul formulir pendaftarannya. Bagi yang belum punya akun Google,
nanti silahkan login terlebih dahulu ke contohkan terlebih dahulu. Bagi yang tidak punya akun Google, mohon nanti disiapkan terlebih dahulu akun Google-nya. Oke, kita siap dulu, cek. Saya coba sign out kembali. Nah, kita coba sign in. Nah, di sini kalau tidak ada akun Google, silakan dibuat. Klik use another account. Nah, di sini kita coba create akun atau daftar akun untuk for myself, diri sendiri. Nah, silakan diisi seluruhnya sampai nanti terbuat sebuah akun Google. Isi dengan namanya apa, username-nya apa, password, kemudian konfirmasi. Nah, saya kembali lagi ke formulir. Kita coba refresh dulu. Oke, dari saya keluar, saya masuk kembali. Nah, silahkan nanti diisi formulirnya. Tapi sebelum mengisi formulir, bacalah dengan seksama jalur pendaftaran di bawah ini. Nah, silahkan dibaca jalurnya supaya lebih paham jalur yang tadi. Nah, kemudian di sini bukti pendaftaran akan dikirimkan via email setelah menyelesaikan seluruh pendaftaran. Apabila tidak masuk email, silahkan download pada link. Nah, simpan terlebih dahulu link ini sebelum melakukan pendaftaran agar nanti emailnya masuk. Kemudian calon peserta didik hanya bisa mengisinya sebanyak 1 kali. Nah, saya kembali ke formulir. Nah, apa yang akan kita isi di sini? Nah, yang akan diisi di sini adalah registrasi, jalur, asal sekolah, wilayah, NPSN, tahun lulus. Kemudian data calon siswa, nama lengkap, nisan, tempat lahir, tanggal lahir. Ini semuanya wajib diisi. Kemudian identitas ayah juga wajib diisi. Ibu kandung, kemudian wali siswa, kemudian nilai rapor ini diisi sampai nanti ke prestasi diraih. Ini khusus untuk jalur prestasi. Bagian zonasi berarti ini tidak perlu diisi untuk jalur prestasi. Kemudian yang berikutnya dokumen pendukung. Nah, di sini untuk dokumen pendukung silahkan diuploadkan nanti ke sini surat keterangan peserta UN berkas file tadi. Nah, tinggal kita klik nanti. Nah, silakan nanti diisi. Nah, yang bertanda bintang merah itu berarti wajib diisi. Tidak ada tanda bintang berarti boleh tidak diisi. Nah, silakan diisi semua. Nah, kalau sudah selesai melakukan pendaftaran, otomatis nanti dalam 1 kali 24 jam itu akan masuk ke email masing-masing. Nah, nanti dibunyikan di sini di akhir, dibunyikan bukti pendaftaran dikirim 1 kali 24 jam. Jika mengalami kendala teknis, silakan menghubungi via WhatsApp di nomor yang berikut ini. Nah, demikian untuk cara pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Tapatuan. Semoga bermanfaat.